Saya beri judul khotbah saya hari ini, hikmat dalam ketidaknyamanan. Tahukah saudara bahwa seperti yang saya pernah sampaikan di tempat ini beberapa bulan yang lalu atau bahkan tahun lalu, sejujurnya saya lupa bahwa nyaman sama baik itu dua hal yang berbeda. Allah itu mengerjakan sesuatu yang baik, bukan mengerjakan sesuatu yang nyaman dalam hidup kita. Halo? Ketika Alkitab berkata bahwa Allah turut bekerja untuk setiap orang yang mengasihi dia untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bukan untuk mendatangkan kenyamanan. Karena baik itu tidak sama dengan nyaman. Lah, persepsi kita sebagai manusia seringkali definisi baik buat kita itu adalah sesuatu yang nyaman. Kalau kita disuruh mengimajinasikan, disuruh melukiskan, kehidupan yang baik buat kamu itu seperti apa sih? Maka kita akan berpikir mungkin orang yang suka pantai akan berpikir kita lagi leye-leye di pinggir pantai gitu kan. Menikmati angin sepoi-sepoi gitu kan. Sambil kita bisa menikmati ada buah kelapa di samping ya kan. Semuanya baik, rekening kita membludak luar biasa ya kan. Mau apapun bisa kita nyaman. Atau yang suka gunung kita membayangkan lagi ngafe di pinggir gunung yang sangat indah hijau gitu kan. Sambil semilir angin yang sejuk sambil kita menikmati secangkir kopi. Itu definisi yang baik di dalam pemikiran kita. Padahal yang baik itu yang kita sedang imajinasikan sebenarnya bukan baik, itu nyaman. Itu nyaman. Karena apa yang baik seringkali belum tentu nyaman. Dan saya mau berkata bahwa bahkan seringkali ketika Tuhan ingin mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita, Tuhan seringkali merelakan kenyamanan kita. Kalau Tuhan ingin mengerjakan sesuatu yang baik dalam pemikiran Tuhan, seringkali Tuhan akan merelakan kenyamanan kita. Ya, jadi jangan terlalu mendewakan kehidupan yang nyaman. Kadang-kadang kita harus mengizinkan Tuhan untuk merelakan kenyamanan kita. Gak nyaman, gak enak, panas, sakit. Tapi itu baik buat hidup kita. Bahkan seringkali saya mau berkata bahwa dalam kenyamanan kita itu seringkali lebih banyak tidak baiknya daripada baiknya. Halo, shalom. Nah tema tahun ini adalah stronger. Untuk membuat kita stronger, seringkali Tuhan rela membuat kita nangis dalam ketidaknyamanan kita. Halo, seperti yang saya katakan minggu lalu, Alkitab berkata bahwa dia adalah Tuhan seperti mengumpamakan dirinya seperti seekor raja wali yang mau jungkir balikan sarangnya. Supaya anak-anak raja wali itu terbang. Yang sebelumnya gak bisa terbang, yang sebelumnya nyaman di dalam sangkarnya, di dalam kandangnya yang nyaman, empuk. Penuh dengan bulu-bulu dari induknya itu. Tapi ada satu momen induk Raja Wali ini akan menjungkir balikan sangkarnya. Sampai yang anak Raja Wali itu yang selama ini gak pernah ngepakkan sayapnya, terpaksa ngepakkan sayapnya. Kalau saya jadi anak Raja Wali berkata, engkau mama yang tidak tahu diri. Sambil hepek, mama jahat gitu. Hepek. Sakit gak? Sakit. Kecewa gak? Kecewa. Nyaman gak? Enggak. Tapi ini baik. Kalau induk itu tidak pernah menjungkir balikkan sangkarnya, apa yang terjadi? Anak Raja Wali itu tidak pernah bisa terbang. Untuk membuat kita stronger, untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, seringkali Tuhan membuat kita nggak nyaman. Keluaran pasal 13 ayat 17, ini masih pembukaan, saya belum khotbah saudara.
Kelihatannya nggak cukup ini 15 menit. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Coba lihat. Bukankah Tuhan panglima perang kita? Tuhan yang memimpin kita? Amin. Nah, kalau Tuhan yang memimpin kita, siap-siap kita dibawa dalam ketidaknyamanan. Hey, by the way, kalau dia adalah panglima perang kita, orang perang tuh gak ada yang nyaman. Gak ada orang perang ya, aduh panas ya ampun, aduh nanti kulitku gosong, aduh nanti kukuku yang habis pedicure, manicure nanti. Gak ada, saudara. Orang perang itu keringetan, jelek, ya kan. Ditato no time for love. Coreng sini. Amin. Coba lihat Keluaran 13, 17, 18. Ini kisah tentang Tuhan memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir, pergi ke sebuah tujuan. Tujuan Tuhan dalam kehidupan orang Israel bukan hanya sekedar mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir. Tuhan punya purpose, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya impian yang akan digenapi untuk kehidupan orang Israel. Yaitu apa? Yaitu tanah Kanaan. Saya mau beritahu buat setiap kita bahwa Tuhan punya tujuan yang lebih daripada sekedar melepaskan kita, membebaskan kita dari dosa kita. Yaitu gambaran Mesir. Tuhan punya tanah Kanaan dalam hidup kita. Halo? Tuhan punya tanah perjanjian buat hidup kita. Tuhan punya destiny buat hidup kita. Tuhan punya mimpi yang Tuhan sudah siapkan lebih jauh sebelum dunia ini diciptakan. Sebelum saudara ada, dia sudah punya mimpi, dia sudah punya tanah Kanaan buat masing-masing kita. Destiny kita, tujuan kita, impian kita. Saya nggak akan bahas itu lebih dalam. Tapi lihat bagaimana caranya Tuhan memimpin orang Israel untuk menuju tanah Kanaan itu. Lihat. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah apa? Tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu apa? Menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu apa? Katakan sama-sama dengan saya, berputar. Berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan memimpin orang Israel untuk menuju ke tanah Kanaan, seharusnya punya jalan pintas, langsung to the point, cepat, satset, tas. Tapi Tuhan memimpin mereka untuk memutar. Tuhan sengaja mendelay, Tuhan sengaja memperlambat. Siapa yang punya mimpi dalam hidup? Kalau mimpi saudara, pinginnya lebih cepat atau lebih lama? Siapa yang golongan lama? Wah, kelihatan rendah hati. Tapi agak munafik sebenarnya, ya kan? Enggak, bercanda saya bercanda. Siapa yang pengen lebih cepat? Kalau bisa hari ini. Ya, kelihatan serakahnya. Namanya pendeta itu semua bisa nembak, saudara. Ya kan? Kelihatan serakah. Memang kita ini duniawi, saudara. Tapi kalau boleh jujur, mimpi, tujuan, keinginan kalau bisa hari ini kenapa besok? Gitu kan? Tapi saya mau beritahu bahwa betul kadang-kadang Allah akan memenuhi, menjawab, membawa kita secepat itu. Tapi ada momen-momen Tuhan akan memimpin kita dalam ketidaknyamanan. Dia akan sengaja menundanya. Karena Allah kita adalah Allah yang bekerja dalam penundaan. Gak nyaman, ditunda itu gak nyaman. Disuruh nunggu itu gak nyaman. Dijanjiin besok, lalu besok disuruh nunggu lagi lebih lama, itu gak nyaman. Dan orang Israel mengalaminya ketika Tuhan memimpin orang Israel untuk menuju ke tanah Kanaan. Tuhan gak pilih cepat-cepat, Tuhan tidak pilih jalan yang tercepat. Tuhan sengaja
merelakan kenyamanan orang Israel untuk datang, untuk sampai lebih cepat. Karena Tuhan punya tujuan yang baik, Tuhan mengerjakan sesuatu yang baik. Kalau Tuhan menunda sesuatu dalam hidup kita, penundaan itu punya tujuan yang baik. Halo, penundaan itu punya tujuan yang baik. Izinkan hari ini saya berkata, saudara boleh punya mimpi, saudara boleh punya tujuan, saudara boleh punya visi, bahkan harus punya visi. Tapi dalam hidup ini jangan berjalan terlalu cepat. Sampai saudara lupa menikmati perjalanannya. Don't to rush. Jangan terlalu buru-buru dalam hidup ini. Karena Allah kita itu Allah yang punya ritme. Dan ritmenya Tuhan itu bukan. Saya enggak pernah baca Alkitab Tuhan Yesus buru-buru dalam pelayanannya. Halo? Saya tantang saudara, saya akan berhenti jadi pendeta kalau saudara ketemu Tuhan Yesus sedang buru-buru. Enggak boleh berhenti jadi pendeta. Saya enggak akan tukarkan panggilan saya. Minimal saya akan minta maaf saudara. Tapi sejauh saya jadi orang Kristen, saya belum pernah ketemu Tuhan Yesus buru-buru. Bahasa Ibraninya gopo, matangkon. Enggak pernah saudara. Ya kan? Halo? Bahkan ketika Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju ke rumahnya Yairus, dia sengaja memperlambatnya supaya ada wanita sakit pendarahan bisa jamak jubah-jubahnya. Sudah jalan kelana kalau Yesus jalannya cepet gitu kan. Sik Tuhan, kan gitu. Saudara boleh ambisius, saudara boleh punya mimpi, saudara boleh punya target dalam hidup. Dalam keuangan, dalam karir, dalam hal apapun. Tapi izinkan pagi hari ini saya berkata bahwa Allahmu bekerja dalam ritme yang lambat. Bahkan dalam penundaan. Jadi kalau saudara dijanjikan karirmu naik dan sampai hari ini karirmu belum naik. Izinkan firman Tuhan hari ini berkata nikmati perjalananmu. Kalau saudara punya target dalam keuangan dan sampai hari ini ternyata target itu kedelay terus. Izinkan pagi hari ini Tuhan berkata nikmati perjalananmu. Karena lebih penting mana? Tujuan atau perjalanannya? Ini pertanyaan sulit di pagi hari. Lebih penting mana tujuan atau prosesnya? Yakin? Palsu. Dua-duanya sama penting. Tapi di mata Tuhan, izinkan hari ini saya berkata bahwa di mata Tuhan, prosesnya itu lebih penting, perjalanannya itu lebih penting. Kenapa? Dalam perjalanannya itu ada sebuah hubungan yang terbangun. Kemarin liburan anak sekolah, saya ajak kedua anak saya ke Batu Secret Zoo. Bukan nggak nginep, saya berangkat pagi pulang sore, pulang malam. Habis itu langsung datang ke rumah seseorang, ya kan? Lebih penting mana Batu Secret Zoo-nya atau perjalanannya supaya kita bisa ngobrol? Halo? Batu Secret Zoo-nya itu buat kami itu sudah kesekian kali. Tapi yang jadi menikmati adalah bukan karena ada monyetnya di situ. Tapi dengan ada monyetnya di situ, kita bisa ngobrol. Halo, saudara ngerti maksud saya? Monyetnya nggak pernah, betul monyetnya adalah tujuan. Tapi itu bukan hasil goal akhir dalam. Saya nggak ajak mereka ke Batu Secret Zoo hanya untuk nonton monyet.
Saya ajak mereka ke Batu Secret supaya saya punya waktu untuk ngobrol sama mereka. Dan anak pertama saya ngomong gini, Pak seneng Pak hari ini Pak, Jaden Pak, ke Batu Secret bisa menikmati, bisa ngobrol sama papa sama mama. Nyes saya. Anak saya yang pertama agak melo memang. Kenapa? Karena banyak orang pergi ke luar negeri, sampai ke sana, tapi tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena mereka hanya selesai sampai di situ, tanpa ada sebuah proses. Saudara ngerti maksud saya? Tuhan ingin membawa saudara ke tanah Kanaan hidup saudara, tapi Tuhan ingin berjalan bersama saudara dalam setiap langkah saudara. Ketika Tuhan memutuskan untuk menunda sesuatu dalam hidup saudara, sebenarnya itu adalah sebuah kesempatan supaya saudara bisa ngobrol sama Tuhan. Saudara bisa berurusan pribadi dengan Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan kita itu Tuhan yang tidak terlalu cepat jalannya. Pelan-pelan, supaya apa? Bisa ngobrol. Terbukti di Keluaran, lanjut ayat yang ke 13 ayat yang ke-21, lihat. 21. Sebenarnya saya punya 2 poin, tapi saya nggak bisa selesaikan kelihatannya. Nggak apa-apa ya. Keluaran 13 ayat 21-22. Tuhan berjalan di depan mereka. Apa? Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Perhatikan ini. Siapa yang berjalan? Tuhan. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih, garis bawahi kata itu. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, penundaan adalah sebuah undangan Tuhan untuk kita semakin intim dan dalam dengan Tuhan. Ketika Tuhan memutuskan untuk memutarkan jalan mereka, Tuhan sendiri yang berjalan di depan mereka. Karena semakin lama mereka mencapai tujuannya, Tuhan semakin lama berjalan di depan mereka. Saudara ngerti maksud saya? Ketika tujuan kita dalam hidup ini kedelay, belum sampai. Saya ingin berkata hari ini adalah itu kesempatan yang baik, itu adalah undangan Tuhan buat setiap kita. Supaya kita semakin intim dengan Tuhan. Supaya kita dekat dengan Tuhan. Supaya kita berurusan pribadi dengan Tuhan. Supaya kita melibatkan Tuhan dalam hidup. Halo, ada amin? Ada amin? Dan izinkan saya berkata gini. Saudara, boleh punya mimpi. Boleh punya tujuan. Boleh. Boleh punya ambisi, boleh. Boleh punya pengharapan, boleh. Boleh. Tapi jangan sampai dalam hidup ini kita terlalu fokus dengan mimpi dan tujuan kita. Sampai kita lupa bahwa yang kita punya hari ini itu adalah mujizat yang luar biasa. Bayangkan tiang awan, tiang api. Saudara pernah lihat tiang awan, tiang api? Halo? Saudara pernah lihat tiang awan, tiang api? Tuhan memanifestasikan dirinya itu sampai sebegitunya buat orang Israel. Ketika memimpin orang Israel. Bayangkan mereka setiap hari bisa melihat keajaiban yang luar biasa dalam hidup mereka. Mereka lihat di depan mata mereka dengan kasat mata mereka. Tuhan menunjukkan kemuliaan. Ada tiang awan, tiang api yang tidak pernah digerakkan oleh manusia. Tuhan sendiri jalan di depan mereka. Bukankah itu mujizat? Betul mereka belum sampai ke tanah Kanaan. Betul mereka lebih lama jalan ke tanah Kanaan. Tapi mereka yang mereka nikmati saat ini tidak dinikmati oleh banyak orang. Jangan sampai dalam hidup ini kita terlalu fokus dengan tujuan kita, mimpi kita.
Aduh aku belum sampai, aku belum nikmati tujuan itu. Doaku belum dijawab, kenapa Tuhan terus tunda? Padahal Tuhan masih bekerja. Kasih lihat buat kita tiang awan dan tiang api. Every day. Padahal kalau kita mau lihat dalam hidup kita, begitu banyak mujizat yang terjadi yang seharusnya bisa kita syukuri. Halo? Yang seharusnya kita bisa syukuri. Apapun itu. Apa tiang awan dan tiang api yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara? Kenapa kita nggak bersyukur untuk tiang awan dan tiang api itu? Amin. Kenapa kita nggak nikmati tiang awan dan tiang api itu dan sambil berkata, Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu besar dalam hidupku. Kita terlalu ambisius dalam hidup. Kita terlalu punya mimpi yang besar sampai kita nggak bisa menikmati perjalanannya hari ini. Saya punya mimpi, saya punya ambisi, saya punya keinginan, saya punya cita-cita. Dan cita-cita saya besar. Tapi waktu baca ayat ini saya tertempat dan saya berkata, iya Tuhan. Bukankah hari ini aku melihat pekerjaan-Mu yang nyata. Thank you. Amin. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara? Orang Israel, saya heran sama orang Israel kenapa? Karena di mata saya, sekalipun hidup mereka tidak nyaman di padang gurun. Lebih nyaman sampai ke tanah Kanaan. Tapi padang gurun mereka itu mujizat setiap hari. Mujizat setiap hari, mana turun dari surga loh saudara. Tiang awan, tiang api, kasut mereka nggak pernah lobang loh saudara. Masih bisa ngomel tuh namanya kebacut. Orang yang terlalu fokus dengan apa yang tidak mereka punya, kehilangan kesempatan untuk mensyukuri apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Dalam hidup ini boleh punya ambisi, tapi jangan fokus dengan apa yang tidak saudara punya. Jangan fokus dengan apa yang belum saudara punya. Lihat sekelilingmu, lihat hidupmu, lihat dirimu. Syukuri. Naikkan syukur saudara. Terima kasih Tuhan. Untuk tiang awan dan tiang api yang selama ini sudah menuntun aku. Mungkin utangku belum lunas, tapi terima kasih untuk cicilan setiap bulan yang Tuhan sediakan. Mungkin karirku belum naik, tapi terima kasih untuk setiap orang yang mengapresiasi pekerjaanku. Halo, terima kasih. Mungkin omset saudara belum 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tapi ada pertumbuhan dalam omsetmu, bersyukur. Tuhan yang mengerjakannya. Tidak semua orang bisa menikmati itu. Amin. Ada amin. Jangan lupa Dia turut bekerja dalam hidup kita. Sekalipun Dia menunda, Dia bekerja dalam hidupmu. Amin. Saya mau manggil nama kok ya, sungkan. Saudara ngerti yang saya maksudkan. Amin. Allah bekerja dalam penundaan. Coba lihat kanan kirinya, sabar dalam penundaan. Jangan-jangan Tuhan malah bekerja. Amin. Satu lagi bisa? Dengan cepat saja ya. Dengan cepat saja. Kalau Dia adalah Allah panglima perang kita, yang pertama Dia menuntun kita dalam penundaan. Allah bekerja dalam penundaan. Di Yosua pasal 6 ayat 2 sampai 5 berkata seperti ini. Enggak usah dibaca. Ini kisah tentang orang Israel disuruh Tuhan untuk memutari tembok Yeriko, untuk meruntuhkan tembok Yeriko.
Sebenarnya bisa nggak sih tembok Yeriko itu dihancurkan dalam sekejap? Bisa. Gampang buat Tuhan. Apakah perlu Tuhan itu menunggu mereka menyelesaikan ritualnya? Enggak. Tuhan nggak perlu nunggu mereka menyelesaikan ritual, nggak perlu ritual mereka. Ritual mereka diperintahkan Tuhan supaya Tuhan bisa kasih pesan buat hidup mereka, supaya Tuhan bisa bekerja dalam hidup mereka. Tuhan bisa menyatakan dirinya bahwa aku adalah Tuhan yang bekerja dalam pengulangan. Repetisi. Allah bekerja dalam pengulangan. Orang Israel disuruh memutari tembok Yeriko sehari sekali. Puter. Gak ngapa-ngapain. Cuma muter. Kelihatan sia-sia. Mending kalau sekali muter langsung terjadi ada dampak. Misal batunya mulai merotol sedikit gitu kan. Wah, besoknya semangat saudara. Betul? Besoknya ngulang lagi, wah kemarin aku memutari tembok Yeriko dan ada sesuatu yang terjadi luar biasa. Alkitab nggak ngomong gitu, nothing happen, muter nothing happen. Besok bangun pagi semangat gak? Ya mungkin masih semangat hari kedua ya kan. Ospekan masih semangat. Muter lagi. Hari ketiga. Mereka mungkin mulai mempertanyakan. Sebenarnya ngapain toh ya kita muter? Halo? Tapi mereka tetap melakukannya. Sampai hari ke-6. Hari ke-7 yang terakhir. Mungkin itu puncak-puncaknya mereka burn out. Karena mereka melakukan sesuatu dan kelihatan tidak ada hasilnya, tapi tetap disuruh mengulang. Halo? Saudara nangkep apa yang saya maksud? Karena Allah bekerja dalam pengulangan. Punya maksud itu. Punya maksud. Bukankah dalam hidup ini seringkali ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, waktu mengerjakan itu enggak langsung ada hasilnya. Tapi Tuhan berkata tetap lakukan. Tetap kerjakan. Just do it. Jangan jemu-jemu. Kalau itu perintah Tuhan, sekalipun saudara belum melihat hasilnya, lakukan. Makanya kalau orang berdoa, jangan jemu-jemu berdoa sekalipun kelihatannya doa saudara sia-sia. Nothing happen. Sesuatu yang datang dari Tuhan, hasilnya itu kadang-kadang gak instan. Saudara. Jangan jemu mengulang saudara. Sesuatu yang baik, sekalipun saudara belum melihat hasilnya. Saudara pernah punya anak, yang punya anak coba angkat tangan. Anak saya 2, dari baby sampai sekarang, saya nggak pernah sekalipun dalam hidup saya nggak pernah sekali dulang langsung tumbuh ceding gitu, nggak pernah saudara. Ada yang pernah? Hah? Ada yang pernah? Besoknya saya kasih makan nggak? Sia-sia tak kasih makan kemarin, nggak ada apa-apanya ini kan, nggak ada dampaknya ini. Apa gitu saudara? Besoknya tetap saya kasih makan dari baby. Nggak tahu gimana caranya saudara. Kok bisa sudah gede sekarang? Saudara ketemu, loh kok wis gede? Kok wis gede? Setiap hari saya kasih makan ini. Dari bayi saya kerja keras saudara. Apalagi anak saya yang pertama itu setiap kali makan tuh nggak boleh dia dalam kondisi nangis. Karena kalau dia nangis, wah itu dia tumpah, selesai sudah. Besoknya saya kasih makan lagi, saya kasih makan lagi. Kenapa? Karena saya tahu bahwa yang saya lakukan ini, sekalipun saya nggak lihat hasilnya sekarang, pasti ada dampaknya. Pasti ada dampaknya. Saudara, orang Israel disuruh ngulang, ngiteri tembok Yeriko itu. Sekalipun mereka nggak lihat hasil karena tembok Yeriko itu baru runtuh tepat ketika mereka di hari ke-7, putaran yang ke-7 dan mereka bersorak-sorai, baru runtuh, breng. Nggak ada cicilan di dalam Tuhan. Halo,
Tapi semua yang kita kerjakan di dalam Tuhan, kalau Tuhan kasih perintah, entah itu jaga kekudusan, entah itu hidup jujur, entah itu berintegritas, entah itu mengerjakan segala sesuatu dalam hidup. Kalau engkau tahu itu datang dari Tuhan, kalau saudara tahu itu sesuatu yang baik yang saudara bisa kerjakan, kerjakan terus. Keep doing, terus lakukan. Gak ada hasilnya, bukan gak ada hasilnya, belum ada hasilnya. Tapi satu momen dalam hidup saudara, itu akan bertumbuh, itu akan berbuah, itu akan berdampak. Tembok Yeriko saudara akan runtuh tepat pada waktunya. Ada amin. Jangan jemu mengulang sesuatu yang baik, sekalipun saudara belum melihat hasilnya. Siapa yang percaya bahwa orang yang menabur pasti menuai? Angkat tangan tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Minta maaf, tidak semua orang yang menabur pasti menuai. Alkitab yang ngomong, bukan Lukas yang ngomong. Mana buktinya Pak? Galatia 6 ayat 9. Tidak semua orang menabur pasti menuai. Galatia 6 ayat 9. Ada term and condition, ada syarat dan ketentuan yang berlaku, Ferguson. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Amin. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Ada amin. Belum selesai ayatnya. Ada term and conditionnya. Jangan amin, amin, yang menabur pasti. Jika apa? Kita tidak menjadi lemah. Kata lemah itu artinya give up, putus asa, dan akhirnya selesai berbuat baik. Saudara hari ini melakukan sesuatu yang baik. Saudara, apakah orang Israel itu tembok Yeriko-nya runtuh karena mereka melakukan putaran itu? Saya ulang pertanyaan saya, membingungkan mungkin. Tembok Yeriko itu runtuh karena mereka tuntas menyelesaikannya tepat pada waktunya, atau hanya karena mereka berputar. Jadi putaran mereka itu meruntuhkan tembok Yeriko, atau karena waktunya Tuhan tembok Yeriko itu runtuh. Karena waktunya Tuhan, karena momennya Tuhan, karena tepat seperti yang Tuhan mau. Halo, untuk sampai kepada waktunya Tuhan itu, mereka harus melakukan persis sampai akhir. Ketika mereka berhenti di putaran yang kedua, di hari yang kedua, waktunya itu sampai enggak? Mereka akan menuai enggak? Tembok Yeriko akan hancur enggak? Ketika di putaran ketiga mereka jemu, mereka jenuh, bosan, give up. Selesai. Aku sudah berputar 3 hari dan enggak ada apa-apa yang terjadi. Selesai. Tuhan menipu aku. Atau jangan putaran ke-7 deh. Putaran kedua deh. Putaran hari ke-7, di putaran yang ke-6, tinggal selangkah lagi nih. Runtuh. Tuhan, jingjailah Tuhan, sudah capek Tuhan, jingjailah Tuhan. Aku give up, ya wis lah, karena orang Israel sudah melakukannya 99% kurang 1%, aku akan runtuhkan tembok Yeriko. Gitu? Enggak, saudara. Kadang-kadang dalam hidup ini, makanya saya bilang hidup dalam Tuhan itu setengah-setengah dengan tidak melakukan, itu sama saja. Melakukan sesuatu yang baik tapi enggak selesai dengan tidak melakukan yang baik, itu sama saja. Enggak ada hasilnya. Saudara nangkap maksud saya? Jadi kalau saudara melakukan sesuatu yang baik, kerjakan sampai selesai. Jangan putus asa, jangan lemah, jangan give up, don't quit. Sama semua Pak, iya memang.
sampai waktunya tiba, saudara menuai apa yang saudara tabur. Ada amin. Dia panglima perang kita. Allah bekerja dalam penundaan. Allah bekerja dalam pengulangan. Coba lihat kanan kirinya. Sesuatu yang besar terjadi dalam hidupmu. Amin. Saudara diberkati hari ini? Saya nggak tahu apa yang sudah alami dalam hidup, tapi saya berdoa firman Tuhan hari ini berbicara dalam hidup saudara. Nikmati perjalanannya, jangan jemu mengulang. Doa setiap hari, segala sesuatu yang baik nggak akan pernah sia-sia. Don't quit. Kalau hari ini saudara datang dan berkata, aku give up Pak. Aku give up, aku gak mampu lagi. Please, don't quit. Tinggal selangkah lagi, tinggal dikit lagi. Don't quit. Kerjakan sampai selesai. Kerjakan sampai garis finish. Apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu. Apapun itu. Ada waktunya, ada momennya saudara capek. Datang kepada Tuhan, ngomong dengan jujur. Tuhan, aku capek. I need you. Aku gak mampu. I need your grace. Aku butuh anugerahmu. I need your favor. Aku butuh perkenanan. Dan biarkan Tuhan yang memampukan. Saya gak ngomong ini bukan berarti saudara gak boleh capek dalam hidup. Boleh. Tapi kalau capek, istirahat, besok lanjut. Amin. Kalau saudara capek, don't quit. Jangan keluar. Jangan give up. Sabat, makanya itu perlu sabat. Perlu rest di dalam Tuhan. Datang ke Tuhan dan berkata, I need you Lord. Aku butuh anugerahmu. Aku butuh Engkau. Mampukan aku. Karena kita gak mungkin mampu menyelesaikan kalau bukan Tuhan yang mengerjakannya. Amin.